Kisah Dukun Santet Banyuwangi, praktik ilmu hitam paling ditakuti di Jawa Timur. Malam itu, suara azan Isya masih menggema dari masjid kecil tak jauh dari rumah. Ketika Lina menata kasur dan bantal tempat suaminya, Galang, berbaring lemah sejak 2 hari terakhir. Tubuh Galang panas dingin, matanya sering berkunang, dan tiap kali tidur, ia mengigau menyebut nama-nama asing, yang membuat Lina semakin cemas. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti sakitnya. "Apa kamu masih pusing, Mas?" bisik Lina lembut sambil menatap wajah suaminya yang pucat. Galang hanya mengangguk lemah di kepala, seperti ditusuk-tusuk. "Aku dengar suara, tapi gak jelas." Lina menggenggam tangan suaminya erat-erat, dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar demam biasa. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kecurigaan itu menguat ketika malam sebelumnya. Saat membersihkan tempat tidur, Lina menemukan sebuah kertas lusuh berwarna hitam di bawah bantal Galang. Tulisan di atasnya berupa aksara yang tak ia kenali, bukan Arab, bukan Jawa, bukan Latin. Namun ketika menyentuh kertas itu, tangannya langsung merinding dan terasa dingin seperti es. Ia tak bilang pada siapapun tentang penemuan itu, hanya memasukkannya ke dalam plastik dan menyimpannya diam-diam di laci meja rias yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak menemukan surat itu, suara aneh sering terdengar dari dalam kamar. Suara orang menggeram, ketukan di dinding, dan suara derap kakak di atap jendela. Meski tidak ada siapapun di luar, pagi harinya, Lina memberanikan diri menceritakan semuanya kepada ibunya, Bu Surti. Perempuan tua itu langsung memucat saat melihat kertas hitam yang ditunjukkan Lina. "Ini surat kiriman," kata Bu Surti dengan nada pelan. "Ini santet, Lin, santet." Lina hampir tak percaya. Tapi siapa yang tega kirim begini ke Galang? Bu Surti hanya menggeleng, lalu menatap jauh keluar jendela. "Di dunia ini, Lin, ada orang yang kelihatannya baik, tapi hatinya penuh racun. Bisa jadi karena iri, dendam, atau karena dia gak suka ngelihat kamu bahagia." Hari itu juga, Bu Surti membawa Lina ke seorang kiai sepuh di desa sebelah. Namanya Kiai Warit, seorang tokoh yang dikenal bisa menangkal ilmu hitam. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon bambu yang rimbun dan kolam ikan kecil di pekarangan. Begitu melihat surat hitam itu, Kiai Warit menarik napas dalam. "Ini bukan surat biasa," katanya. "Ini ditulis pakai darak dan arang pembakaran dupa. Sesajen isinya adalah mantra pemanggil roh jahat. Siapapun yang tidur dengan surat ini di bawah bantalnya akan dihantui oleh jin pembawa penyakit." "Apakah bisa disembuhkan, Kiai?" tanya Lina cemas. "Bisa, tapi kita harus tahu siapa yang mengirim. Karena selama pengirimnya masih aktif memanggil makhluk itu, gangguannya tak akan berhenti." Kiai Warit menyuruh Lina untuk menyiapkan beberapa syarat. Air dari 7 sumur, bunga 7 rupa, dan tanah dari 3 makam yang berbeda. Malam harinya, mereka akan menggelar ruatan kecil untuk memutus ikatan sihir itu. Saat matahari tenggelam, awan hitam menggantung rendah di atas langit desa. Suasana begitu sepi. Angin seperti membawa bisikan yang tidak bisa dimengerti. Di rumah Kiai Warit, Lina dan ibunya duduk bersila sambil memegang bunga. Di tengah ruangan ada dupa menyala dan mangkuk berisi air yang sudah dicampur tanah dan bunga. Galang dibaringkan di atas tikar pandal. Tubuhnya gemetar meski tidak demam. Matanya terpejam, namun wajahnya tampak tegang seperti orang sedang menahan teriakan. Kiai Warit mulai membaca doa, memercikkan air ke tubuh Galang, dan membakar kertas hitam itu di atas bara arang. Asapnya naik perlahan, membentuk bayangan seperti wajah seseorang yang berteriak kesakitan. Lina terperanjat melihatnya. Tiba-tiba Galang mengerang keras, tubuhnya melengkung ke atas seperti ditarik tali tak kasat mata. Dari mulutnya, keluar suara bukan miliknya, suara berat dan serak, seperti makhluk yang sudah lama mati. "Dia belum selesai, dia akan datang, Banyuwangi, temukan dia sebelum waktunya habis." Lalu tubuh Galang jatuh tak sadarkan diri. Setelah semuanya reda, Kiai Warit duduk dengan wajah serius. "Ini bukan santet biasa. Yang mengirim ini menggunakan ilmu dari timur, dari tanah para dukun santet paling tua. Banyuwangi, kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan suamimu, kamu harus ke sana. Cari sumbernya. Kalau tidak, Galang hanya punya waktu 7 hari. Lina terdiam, jantungnya berdebar kencang. Banyuwangi, tempat yang hanya ia dengar dari berita, tempat orang berkata santet itu nyata, tempat para dukun menyembunyikan ilmu. Mereka di balik senyuman manis, ia menatap wajah suaminya yang tertidur. Waktu berjalan, ia harus pergi,
3 hari kemudian, Lina sudah berada di atas kereta api jurusan timur. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya di Banyuwangi, tapi ia membawa surat hitam yang sudah terbakar setengah, dan harapan bahwa seseorang di sana bisa membantunya melawan kekuatan gelap ini. Seseorang yang tahu siapa yang mengirim kutukan itu. Saat kereta menembus kegelapan malam, ponsel Lina tiba-tiba menyala sendiri. Di layar muncul notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sudah dekat ya. Kamu tidak akan kembali. Lina menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapapun di bangkunya selain seorang nenek berjilbab abu-abu yang sedang tidur dengan wajah tertutup kerudung. Tapi dari balik jendela kereta yang gelap, Lina melihat bayangan sosok berambut panjang berdiri di luar, menatapnya lurus meski kereta melaju kencang. Lina menurunkan koper kecil dari bagasi kereta api ketika roda besi berhenti mengerang di stasiun Karangasem, Banyuwangi. Udara di luar terasa lembab, mengandung aroma tanah dan dedaunan basah. Hujan baru saja reda. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.35 dini hari. Dia sendirian di peron. Tidak ada penumpang lain yang turun di stasiun ini. Hanya ada petugas stasiun yang meliriknya singkat, lalu kembali memeriksa jadwal kereta berikutnya. Lina membuka ponselnya. Tak ada sinyal pesan yang ia terima di dalam kereta tadi. Masih ada. Pengirimnya tidak terdeteksi. Hanya satu kalimat, sudah dekat ya. Kamu tidak akan kembali. Lina mencoba menenangkan diri. Ia datang ke sini bukan untuk mundur. Ia harus tahu siapa yang mengirim santet kepada suaminya dan menghentikannya. Sebelum Galang kehabisan waktu, dari catatan yang ia bawa, satu-satunya petunjuk adalah sebuah alamat lama yang ditemukan oleh Kyai Warit dari sobekan surat hitam yang dibakar, Dusun Watu Anyar, Desa Kemirir, Kecamatan Gelaga. Alamat itu kabarnya pernah menjadi lokasi tinggal seorang dukun santet yang sangat ditakuti, bernama Mbok Sari. Tapi rumor mengatakan, rumah itu sudah ditinggalkan sejak tahun 1990-an. Lina naik ojek dari stasiun ke Gelagar. Tukang ojek tua itu awalnya mau menolak ketika mendengar tujuan Lina ke Dusun Watu Anyar. Bu yakin ke situ? Situ tuh sawah semua, gak ada rumah penduduk lagi. Dulu pernah ada, tapi katanya angker. Ada rumah tua di ujung sawah. Si bapak menarik napas. Ada, tapi rumah itu, katanya gak semua orang bisa lihat. Lina tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan memeluk jaketnya erat-erat. Dalam hati, ia berdoa agar keberadaannya di tempat ini tidak sia-sia. Jalanan desa yang mereka lewati gelap dan sepi. Lampu jalan hanya sesekali muncul. Selebihnya hutan kecil dan hamparan sawah membentang di kedua sisi. Ketika sampai di sebuah pertigaan kecil, si tukang ojek berhenti. Bu jalan kaki dari sini ya. Saya gak berani lanjut. Rumahnya di ujung sana, katanya sambil menunjuk jalan tanah yang diapit pohon bambu tinggi menjulang. Terima kasih, Pak, ucap Lina pelan. Ia berjalan pelan dengan senter dari ponsel sebagai penerang. Daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan. Di kejauhan terdengar suara burung hantu dan kodok. Angin malam mengirim hawa dingin menusuk kulit. Sekitar 300 meter dari pertigaan, ia melihatnya. Sebuah rumah tua berdiri di antara ilalang dan pohon randu besar. Atapnya sudah miring, temboknya dipenuhi lumut, dan daun jendela kayunya terbuka sedikit, seperti mengintip. Tapi anehnya, ada cahaya redup dari dalam, seperti lampu minyak atau lentera. Lina melangkah perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak kehadirannya. Saat sampai di depan pagar kayu yang separuh patah, ia berhenti. Dadanya berdebar keras. Ia mendengar suara perempuan, seperti sedang bernyanyi lirih dari dalam rumah itu. Lala, anakku cantik, jangan menangis. Ibu akan datang. Lina menelan ludah. Dia mengetuk pintu pelan. Tok tok tok. Tak ada jawaban. Tapi suara nyanyian itu berhenti. Lina mencoba menenangkan napas, lalu menyentuh daun pintu kayu yang dingin. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara krek yang memecah keheningan di dalam ruangan gelap. Hanya diterangi satu lampu minyak di pojok ruangan, dan di sana, duduk membelakanginya, seorang perempuan tua berambut panjang, mengenakan kebaya coklat lusuh. Rambutnya menjuntai hingga ke lantai, bahunya berguncang pelan, seperti sedang tertawa diam-diam. Permisi, Bu Suara. Lina gemetar. Saya mencari Mbok Sari. Saya butuh bantuan. Perempuan tua itu berhenti berguncang. Dia perlahan bangkit dari duduknya, lalu berbalik. Wajahnya penuh luka seperti terbakar, namun senyumnya lebar.
Bibirnya robek sampai ke pipi, matanya putih, kosong, seperti patung. Aku tahu kau akan datang. Katanya dengan suara serak, kau membawa darah. Bukan darahmu, tapi darah suamimu. Lina mundur satu langkah. Siapa? Siapa ibu sebenarnya? Aku sudah mati, nak. Tapi aku tak bisa tenang. Ilmu ini tak akan hilang kalau tidak ada yang datang menuntut dan kamu datang tepat waktu. Lina tak bisa bicara, tubuhnya gemetar. Namun Boksari mendekat, lalu meraih tangannya. Aku tak bisa membantumu menghapus kutukan itu. Tapi aku bisa menunjukkan siapa yang mengirimnya. Tapi ingat, pengetahuan selalu dibayar dengan rasa sakit. Tiba-tiba ruangan bergetar, dinding berubah seperti kulit manusia. Lampu minyak padam, dan dunia jadi gelap. Lina merasa tubuhnya ditarik, masuk ke dalam lorong sempit, berputar, berbau amis dan darah. Suara tangisan, teriakan, dan bisikan menggema di telinganya. Kemudian, muncul satu pemandangan di hadapannya. Seorang wanita muda mengenakan mukena putih, wajahnya biasa saja, sedang menaburkan bunga di atas tanah liat sambil membaca mantra. Di sekelilingnya, ada 3 boneka jerami berwajah manusia. Lina mengenali wanita itu Desi, sahabatnya sendiri. Lina membuka mata dengan teriakan, ia sudah berada di luar rumah, jatuh di tanah berlumpur. Pagi mulai menyingsing, rumah tua di hadapannya tak lagi ada, hanya hamparan sawah dan pohon randu besar yang berdiri sepi. Dia memeriksa ponsel, satu pesan masuk, jangan ikut campur, Lina, suamimu sudah ditentukan. Pulanglah, kalau masih ingin hidup. Pengirim, Desi. Tubuh Lina lemas, dunianya runtuh. Desi adalah teman lamanya sejak SMA. Bahkan satu kosan di awal pernikahan, mereka sempat berselisih karena hal sepele. Namun tak pernah ia sangka, Desi menyimpan dendam hingga sejauh ini. Tapi bagaimana Desi bisa menguasai ilmu itu? Lina memutuskan mencari jawabannya. Dia akan kembali ke kota, menemui Desi, dan memaksa kebenaran keluar dari bibirnya sendiri. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kepulangan Lina ke kota tak semegah awal keberangkatannya. Tubuhnya lelah, wajahnya tirus, dan pikirannya berkecamuk. Sepanjang perjalanan kereta dari Banyuwangi, dia tak berhenti mengulang bayangan wajah Desi yang duduk bersila, membacakan mantra. Di tengah boneka jerami, tatapan kosong tapi penuh dendam dari sahabat lamanya itu menghantui seperti mimpi buruk. Setibanya di rumah, Galan masih tergolek lemah. Satu-satunya perbedaan hanyalah bahwa kulitnya kini tampak lebih pucat, dan di sekitar lehernya muncul tanda lebam berbentuk melingkar seperti cekikan. Bu Surti, panggil Lina pada ibunya yang duduk di samping tempat tidur Galan. Aku tahu siapa yang kirim santet itu. Bu Surti menoleh, wajahnya terkejut. Siapa? Desi. Wanita tua itu memejamkan mata sejenak, seperti mencoba menerima kenyataan yang terlalu berat untuk dipercayai. Desi yang dulu sering nginep di rumah kita, yang suka masak bareng kamu. Lina mengangguk pelan. Aku lihat dia, bukan cuma perasaan. Moksari menunjukkan lewat penglihatan, dia yang meletakkan kutukan itu. Dan dia menguasai ilmu itu via alar, gumam Bu Surti. Tanpa membuang waktu, Lina memutuskan pergi langsung ke kontrakan Desi, tempat yang dulunya pernah jadi rumah keduanya saat masih lajang. Ia tahu betul letak kamar Desi di gang sempit belakang pasar, gang yang jarang dilalui orang dan kini semakin sunyi, karena banyak rumah yang kosong. Sore itu hujan turun gerimis saat Lina berdiri di depan pintu kamar kontrakan Desi. Pintu berwarna biru muda itu tertutup rapat, tapi dari salah kaca, terlihat cahaya lampu redup di dalam. Ia mencoba mengetuk, tok tok tok, tak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, lalu mencoba memutar gagang pintu, tak terkunci. Perasaan was-was menyelimuti saat ia mendorong dam pintu dan melangkah masuk kamar itu. Masih seperti dulu, kasur tipis di atas lantai, lemari tua yang mengelupas warnanya, dan meja kecil penuh tumpukan buku dan alat make up. Tapi, ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding kamar, tergantung satu lukisan besar wajah Galan, tapi yang lebih menyeramkan, mata dalam lukisan itu menangis darah. Lina mendekat, lukisan itu tampak baru. Catnya belum benar-benar kering, dan di sudut bawah kanvas tertulis nama Dim S, inisial Desi Sasmita. Di lantai, Lina melihat bungkusan kain hitam. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada boneka jerami, paku karatan, dan potongan kuku, serta rambut yang sangat ia kenali itu milik Galang. Tiba-tiba, dari balik kamar mandi,
terdengar suara orang mendesis. Lina mendekat. Perlahan, jantungnya berdebar keras. Ia mendorong pintu kamar mandi, dan kosong, tapi cermin di atas wastafel retak. Di permukaannya tertulis dengan darah, "Kau lihat wajahnya setiap malam. Kini, lihatlah wajahmu sendiri." Lina memandangi bayangannya di cermin. Untuk sesaat, ia melihat mata sendiri menjadi hitam legam, dan wajahnya seperti menyusut, seperti kulit terbakar. Dia mundur panik, terjatuh. Saat itulah suara dari belakang terdengar jelas. "Akhirnya kamu datang juga." Desi berdiri di ambang pintu. Mengenakan daster putih panjang, rambutnya basah seolah habis diguyur hujan. Tapi yang paling mencolok, matanya tak seperti dulu, matanya hitam pekat. Tanpa bola putih, ia berjalan tanpa suara ke arah Lina. "Aku tahu kamu akan datang," ucap. "Desi, tenang. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mengendap-endap ke Banyuwangi? Moksari itu guruku, Lin. Tapi sekarang aku lebih kuat darinya." Lina berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. "Kenapa, Desi? Kenapa kamu lakukan ini ke Galang?" Desi tertawa. Tapi tawa itu tidak seperti suara manusia. Lebih seperti suara pisau digoreskan ke kaca. "Karena kamu yang dulu mengambil semua yang jadi milikku. Galang cinta padaku dulu, tahu. Tapi kamu yang dia pilih. Kamu yang dia nikahi. Lalu kalian hidup bahagia. Seolah tak pernah menyakitiku. Aku gak pernah tahu perasaanmu. Kenapa kamu gak bilang?" "Karena aku gak butuh belas kasihan. Aku butuh keadilan. Dan dunia ini memberiku ilmu untuk mendapatkannya." Tiba-tiba, Desi merentangkan tangan. Dari dalam lukisan Galang di dinding, keluar asap hitam seperti kabut. Asap itu melayang ke arah Lina, membentuk tangan-tangan kecil yang mencoba mencekik, meremas, dan menarik tubuhnya. Lina menjerit. Tapi ia mengingat ajaran Kyai Warit. Dalam keadaan terjepit, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan botol kecil berisi air dari 7 sumur yang dibawanya dari Banyuwangi. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkannya ke udara di depannya sambil membaca doa. Asap hitam itu berteriak. Lukisan di dinding terbakar sendiri. Desi menjerit sambil menutupi wajahnya. "Ai!" Lina berlari keluar dari kamar itu, tapi sebelum meninggalkan gang, ia menoleh sebentar, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Kamar Desi tidak ada, yang ada hanya tembok kosong berlumut, dan semua rumah di sepanjang gang itu tampak ditinggalkan, usang dan penuh jaring laba-laba, seolah sudah puluhan tahun tak dihuni. Malam itu, Lina kembali ke rumah dengan luka di lengan dan dada. Tapi saat ia masuk ke kamar, ia mendapati Galang duduk di tempat tidur. Dalam keadaan sadar, wajahnya masih pucat, tapi matanya terbuka. Ia menatap Lina dan berkata pelan, "Aku mimpi kamu diserang perempuan berbaju putih. Tapi kamu berhasil lawan dia." Lina menangis, memeluk suaminya erat-erat, tapi di dalam hatinya, ia tahu ini belum berakhir. Karena malam itu, saat ia hendak tidur di bawah bantal, ia kembali menemukan surat hitam. Tapi kali ini, tulisannya berubah. Hanya satu kalimat, "Aku belum selesai." Hari-hari setelah kepulangan Lina dari rumah Desi diliputi kecemasan, Galang mulai bisa duduk dan bicara. Tapi tubuhnya masih lemah. Ia tidak bisa mengingat banyak hal, hanya potongan mimpi, suara perempuan berbisik, udara panas, dan cermin yang selalu pecah di sekelilingnya. Cermin itulah yang menjadi awal teror baru. Pagi itu, ketika Lina membersihkan kamar, ia menemukan cermin kecil di laci lemari yang pecah tanpa alasan. Padahal semalam tak terjadi apa-apa. Tapi yang membuatnya merinding, retakan cermin membentuk pola wajah seseorang seperti wajah Desin. Ia memutuskan membuang cermin itu, melemparkannya ke tempat sampah luar. Namun keesokan paginya, cermin itu kembali ada. Tepat di bawah bantalnya, "Aku belum selesai." Itulah kalimat yang sama tergores samar di balik kaca, ditulis entah dengan darah atau lumpur merah gelap. Hari itu, Lina menghubungi kembali Kyai Warit lewat sambungan video call. Lina menunjukkan cermin itu. Kyai Warit terlihat terdiam lama. "Itu bukan cermin biasa. Itu adalah pintu kecil jalan bagi arwah untuk mengintai dan menyentuh dunia kita, dan itu milik seorang perempuan yang telah menyerahkan jiwanya untuk ilmu hitam Desi." Tanya Lina. Sekarang dia bukan lagi Desi, dia wadah dari sesuatu yang jauh lebih tua. Sesuatu yang berasal dari tanah Alas Purwo. Lina terdiam. Alas Purwo, sebuah hutan purba di ujung timur Jawa.
penuh misteri dan kabarnya menjadi tempat ratusan pertapa ilmu hitam menimba kekuatan. Kyai Warid melanjutkan, jika dia mengirim cermin itu, artinya dia belum menyerah. Dia masih mencoba membuka jalan dan bisa jadi, kali ini bukan hanya Galang yang diincarnya. Lina merasakan bulu kuduknya berdiri. Malamnya, Lina terbangun jam 3 dini hari. Lampu kamar padam sendiri, dan udara di dalam kamar terasa dingin, seperti kulkas. Ia melihat ke sekeliling. Galang masih tertidur lelap di ranjang, namun wajahnya tampak gelisah. Tiba-tiba, dari dalam lemari, terdengar suara ketukan perlahan, berulang. Tok, tok, tok. Lina mendekat, ia membuka pintu lemari. Kosong, tapi di bagian belakang lemari, ada cermin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cermin oval, kusam, dan permukaannya berembun, dan dari dalam cermin itu, muncul wajah Desi, setengah senyum, dengan mata hitam dan darah mengucur dari mulutnya. Galang milikku, Lina menjerit. Cermin itu pecah, pecahan kaca beterbangan, tapi tak satu pun melukai Lina. Ketika ia menengok ke ranjang, Galang sudah bangun dan menatapnya dengan wajah panik. Ada yang duduk di dada aku tadi, Lin, katanya, napas memburu. Dia mencengkeram leherku, dan matanya hitam, seperti arang. Lina memeluk Galang erat-erat. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama. Ini bukan sekadar ancaman gaib biasa, ini adalah peperangan keesokan harinya. Lina mengambil keputusan, ia akan pergi ke Alas Purwo, tempat asal kekuatan itu. Tempat di mana Desi konon pernah menjalani ritual pembangkitan yang disebut tumbal saji jiwa. Ritual mengikat arwah dalam tubuh untuk kekuatan tak terbatas. Namun untuk pergi ke sana, Lina tahu dia butuh bantuan. Maka ia menghubungi Kakang Raga, seorang mantan pemburu ilmu sesat yang kini tinggal di desa pinggiran Banyuwangi, orang yang dulu pernah nyaris mati karena bertemu makhluk tak berwujud di tengah hutan Alas Purwo. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di Licin. Raga, yang kini dipanggil Kakang, terlihat seperti pria biasa, tapi matanya menyimpan luka lama. Kalau kau betul mau masuk ke Alas Purwo buat cari asal-usul santet, kau harus tahu risikonya. Nuh, katanya pelan, banyak yang masuk sana nggak pernah keluar. Bahkan tukang babat hutan pun hanya berani sampai POS batas. Aku gak peduli, Kang. Dia udah nyerang suamiku. Sekarang dia mulai nyerang aku. Aku harus tahu gimana cara ngelawan balik. Kakang Raga mengangguk pelan. Baik, tapi kita gak bisa masuk sembarangan. Kita butuh pemancing. Dan aku tahu siapa yang bisa bantu. Mbah Banyu. Mbah Banyu tinggal di kaki Gunung Gende, sendirian di gubuk bambu. Dia buta, tapi katanya matanya bisa melihat makhluk dari belahan sisi lain dunia. Dahulu ia adalah pelaku ilmu hitam juga, sampai ia berhenti dan menjadi penjaga batas gaib. Saat Lina dan Raga datang ke tempatnya, Mbah Banyu sedang menabur garam di sekeliling pondok. Kalian datang buat buka gerbang kan? Kata Mbah Banyu sebelum mereka bicara. Lina hanya mengangguk. Kau harus masuk lewat pintu belakang. Kalau lewat gerbang utama, kau cuma muter-muter. Kau akan dibawa keliling seumur hidup tanpa tahu waktu. Lina mengerutkan kening. Pintu belakang ada di bawah pohon besar yang akarnya mencengkeram batu. Di sanalah dulu Desi menyerahkan jiwanya. Malam itu, mereka bertiga berjalan ke dalam hutan tanpa senter. Hanya obor kecil dan doa yang dibisikkan terus-menerus. Burung hantu bersuara, dan pohon-pohon besar memandangi mereka seperti makhluk hidup. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, mereka tiba di sebuah area terbuka. Pohon beringin raksasa tumbuh di tengah, akarnya mencengkeram batu besar seperti kuku mencengkeram tengkorak. Di sana, tanahnya berwarna kehitaman, dan angin berhenti bertiup. Dunia terasa hening, seperti jantung yang berhenti berdetak. Mbah Banyu berdiri dan meletakkan 3 batang rupa merah. Disinilah jalan itu terbuka. Kalau kau masuk, kau akan bertemu dia. Bukan Desi, tapi wujud aslinya. Lina menatap pohon itu. Kalau aku gagal, kau tidak akan kembali. Dengan satu langkah, Lina melintasi akar beringin. Dunia berubah. Langit jadi merah. Tanah jadi hitam seperti arang. Pepohonan melengkung seperti tubuh manusia yang digantung. Dan di tengah semuanya, ada gubuk kayu tua. Mirip rumah MBO Kasari. Tapi kali ini berdiri tegak dan berdarah dari dindingnya. Desi berdiri di depan rumah itu. Tapi tubuhnya tak utuh lagi. Separuh wajahnya meleleh. Tangannya jadi ranting. Matanya menyala merah. Aku sudah tunggu kamu, Lina, katanya pelan. Sekarang aku tidak butuh tubuh Galang, aku butuh tubuhmu. Lina maju.
Ia menggenggam benda terakhir yang diberikan Mbah Banyu. Pecahan cermin yang ia bawa dari rumah Desi, katanya, cermin yang telah melihat dua dunia bisa memutus ikatan roh. Kalau diarahkan ke sumbernya, pertarungan mereka bukan seperti perkelahian. Biasa, angin berputar, tanah berguncang, suara jeritan datang dari pepohonan, bisi menyerang dengan bayangan hitam yang muncul dari tanah. Tapi Lina menahan dengan doa dan menyayat telapak tangannya sendiri di atas cermin. Cermin itu menyala dan menunjukkan satu wajah, Desi ketika masih muda, menangis di pinggir kamar Koh. Seketika, makhluk di depannya memekik, "Jangan tunjukkan itu." Tapi Lina tidak berhenti, ia mengangkat cermin lebih tinggi. "Kalau kamu pernah jadi manusia, aku tahu kamu masih bisa merasa sakit," teriak Lina. Cahaya dari cermin memecah kegelapan. Desi berteriak keras, lalu tubuhnya meledak menjadi serpihan kabut hitam dan terserap ke dalam tanah, dan dunia sekeliling menjadi putih. Lina terbangun di dekat akar pohon beringin. Mbah Banyu dan Kakang Raga duduk tak jauh, menjaga. "Sudah selesai, Nduk," bisik Mbah Banyu. "Dia sudah kembali ke tempatnya, tapi cerminnya jangan dibuang, simpan sebagai pengingat." Setibanya di rumah, Galang sudah benar-benar pulih, tak ada lagi luka, tak ada lagi lebam, surat hitam tak muncul lagi. Tapi Lina menyimpan satu benda dalam kotak kayu di kamar, cermin retak, karena ia tahu, jika suatu malam, pantulan di cermin bukan wajahmu sendiri, itu tandanya dia kembali. Minggu-minggu berlalu, sejak Lina kembali dari Alas Purwo, tak ada lagi surat hitam, tak ada lagi cermin retak. Galang sudah kembali bekerja, meski ia masih sering bermimpi buruk. Di rumah, Lina mulai merapikan hidup. Ia membuang banyak barang-barang lama, membersihkan lemari, menyucikan kamar. Namun satu benda masih ia simpan, cermin retak itu. Disimpan dalam kotak kayu, dikunci rapat, dan hanya dibuka sesekali kalau rasa was-was menyeruak tanpa sebab. Entah kenapa, meski makhluk itu sudah dikalahkan, ia merasa belum benar-benar bebas, masih ada sesuatu yang tersisa. Dan benar saja malam itu, sesuatu datang lagi. Tapi kali ini tidak lewat surat atau suara, melainkan lewat mimpi. Dalam tidurnya, Lina bermimpi berdiri di tengah tanah lapang yang asing, langit gelap, tanah lembab, dan angin berembus membawa aroma anyir. Di depannya berdiri barisan orang tanpa wajah, ratusan, semua mengenakan pakaian putih panjang seperti kain kafan, tapi tanpa lubang di bagian wajah mereka. Tiba-tiba, satu dari mereka menunjuk ke arah belakang Lina, dan saat Lina menoleh, ia melihat dirinya sendiri berdiri di belakang, tapi versi dirinya itu berbeda. Wajahnya rusak, matanya hitam, mulutnya tersenyum. Lalu berkata, "Kau pikir ini sudah selesai?" Lina terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Ia langsung membuka laci dan memeriksa kotak kayu berisi cermin retak, dan di sana, cerminnya hilang. Keesokan harinya, Lina mendatangi kembali Kakang Raga. Mereka bertemu di warung Bok Murning, tempat biasa para penduduk desa licin berkumpul. "Aku rasa dia belum benar-benar musnah," kata Lina. Kakang Raga mengangguk pelan. "Roh yang pernah dibangkitkan dengan tumbal saji jiwa tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya, hanya bisa disegen atau dikembalikan ke wadahnya. Kalau wadahnya hilang, dia akan mencari tubuh baru, dan bisa jadi itu kamu." Lina tercekat, "Tapi aku lawan dia. Aku sudah pecahkan cermin itu, ya, tapi kamu juga membuka pintu, dan setiap pintu yang terbuka menyisakan celah." Kakang Raga lalu menyarankan satu hal, zikir malam 7 hari berturut-turut dilakukan di lokasi terakhir cermin itu ditemukan, sebagai bentuk penutup sekaligus pengikat roh yang tersisa, dan untuk itu, mereka harus kembali ke tempat Desi dimakamkan. Desi dikubur di sebuah pemakaman kecil di daerah Singojuru, jauh dari kampung halamannya. Warga tak ingin menerima jenazahnya setelah beredar desas-desus tentang santet dan ilmu hitam. Hanya Pak RT dan satu orang tetua desa yang mengurus pemakaman malam-malam, tanpa upacara, tanpa doa. Saat Lina dan Kakang Raga tiba di sana, suasana sudah senyap. Pemakaman itu dipenuhi semak dan ilalang, tak terurus. Namun anehnya, kuburan Desi berbeda dari yang lain. Desain kayunya hitam, dan di sekelilingnya ditabur batu-batu merah. Di antara batu itu, tergeletak pecahan cermin. Bilik Lina. Lina memungutnya perlahan, dan saat ia memegang pecahan itu, dunia sekitarnya berubah. Dia kembali ke dunia dalam cermin, langit merah, tanah hitam, bayangan tergantung dari langit, seperti kelelawar terbalik,
dan di tengahnya berdiri Desi, dalam wujud yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kali ini wajahnya bukan hanya rusak, tapi kosong, seperti topeng retak, dan dari balik topeng itu muncul wajah baru. "Wajah Lina, sudah kukatakan," katanya dengan suara dua lapis, "kita sudah terikat, karena kamu melihat cerminku, karena kamu menyentuh darahku, karena kamu masuk ke tempatku tanpa izin." Lina menjerit, mencoba melepaskan cermin, tapi tangannya melekat, dan dari bayangannya muncullah banyak versi dirinya. Lina yang menangis, Lina yang tertawa histeris, Lina yang membakar boneka, Lina yang duduk bersila membaca mantra. Semua itu menghampirinya. Lina hampir menyerah, tapi di tengah kekacauan itu, ia melihat satu cahaya kecil bayangan Desi saat kecil, seorang anak perempuan duduk sendiri, menangis sambil memeluk boneka kain. Di sekelilingnya, terdengar suara orang dewasa mencaci maki, "Kamu anak pembawa sial. Bapakmu mati gara-gara kamu. Kamu gak pantas hidup." Lina berjalan ke arah anak itu, ia jongkok dan menyentuh bahunya. "Desi, kamu gak harus seperti ini," ucapnya pelan. "Aku minta maaf, aku gak pernah tahu kamu tersakiti sebesar ini, tapi kamu bisa berhenti." Anak itu mendongak, matanya merah, tapi penuh air mata. Ia tidak bicara, hanya mengangguk perlahan, dan dunia kembali terang. Lina terbangun di tengah pemakaman. Kakang Raga ada di sampingnya, membaca doa pelan di tangannya. Cermin retak sudah berubah bentuk, menjadi lempeng kaca bening tanpa bayangan. Tak lagi memantulkan apapun, sudah selesai. Tanya Lina. Raga mengangguk. "Kamu gak ngalahin dia, tapi kamu bebaskan dia, dan itu jauh lebih baik." 3 bulan berlalu, Lina dan Galang pindah ke rumah baru, lebih jauh dari kota, lebih dekat dengan sawah. Mereka hidup sederhana, tak lagi diganggu, tak lagi dihantui. Tapi pada suatu malam, saat Lina membereskan kamar, ia melihat ke arah cermin baru di sudut ruangan, dan sesaat, hanya sesaat, bayangannya tidak tersenyum.